Dalam sebuah ekonomi, pasti kita tidak asing dengan yang namanya inflasi dan deflasi. Keduanya sering dikaitkan dengan keadaan suatu negara. Lalu apa sih itu inflasi dan deflasi? Serta apa dampak dan cara suatu negara mengatasinya? Nah, dalam video ini saya akan membahasnya. Pertama, saya akan membahas apa itu inflasi. Jadi, inflasi adalah keadaan di mana harga barang dan jasa itu mengalami kenaikan dengan kecenderungan naik secara terus-menerus atau bertahap. Simpelnya begini, pernah nggak kalian merasa bahwa harga barang yang sama pas kalian waktu sekolah dulu dan sekarang sangat berbeda? Yang harganya dulu bisa kalian beli dengan harga cuma 5 ribuan, sekarang kalian harus mengeluarkan uang 10 ribu untuk membeli barang yang sama. Nah, dalam ekonomi, fenomena ini disebut dengan inflasi. Dan biasanya, inflasi juga dibarengi oleh penurunan nilai mata uang. Sebagai contoh, uang 50 ribu pada tahun 2010 nggak bisa membeli barang yang sama pada tahun 2022. Sayangnya, banyak orang yang menganggap fenomena inflasi adalah hal yang buruk. Padahal faktanya, bahkan negara-negara yang ekonominya dianggap maju juga mengalami inflasi. Adanya inflasi bukan berarti ekonomi suatu negara buruk. Bahkan dalam inflasi ringan bisa menandakan bahwa ekonomi suatu negara sedang bertumbuh. Namun inflasi yang terlalu tinggi bisa membuat ekonomi menjadi buruk, seperti beberapa negara ekonominya hancur dikarenakan inflasi yang terlalu tinggi. Biasanya dalam inflasi dibarengi juga dengan menambahnya atau meningkatnya upah minimum profesi atau UMP. Nah, tadi kita sudah membahas soal inflasi. Selanjutnya saya akan membahas fenomena yang menjadi kebalikan dari inflasi, yaitu deflasi. Kalau inflasi, kenaikan harga barang dan jasa berbeda hanya dengan deflasi. Deflasi adalah kondisi di mana penurunan harga barang dan jasa terus-menerus pada periode yang singkat. Hal ini bertolak belakang dengan inflasi. Lalu apakah dengan harga barang dan jasa turun menjadi tanda ekonomi kita lagi bagus? Bukankah enak kalau harga barang dan jasa turun? Sayangnya tidak. Bahkan tanda penurunan ini menandakan kalau ekonomi kita sedang turun. Inflasi dan deflasi, keduanya bisa berbahaya bagi ekonomi kalau tingkatnya tinggi. Keduanya bisa menyebabkan gejolak ekonomi, walau keduanya berbeda. Dalam deflasi, turunnya harga bisa menandakan bahwa pendapatan masyarakat menurun. Ada dua kenapa deflasi terjadi, yaitu oversupply atau kesediaan barang berlebih dan permintaan barang dan jasa sedang menurun. Lalu apa saja sih yang menyebabkan inflasi terjadi? Sebenarnya banyak hal dan faktor yang menyebabkan inflasi. Namun kali ini kita akan membahas 4 faktor saja. Pertama, inflasi disebabkan karena banyaknya uang yang beredar. Nah, uang yang beredar itu memiliki keterkaitan dengan adanya inflasi. Lalu apa keterkaitannya? Jadi perlu diingat bahwa jika jumlah barang tetap, namun jumlah uang yang beredar lebih besar 2 kali lipat, maka tidak mengherankan jika harga barang ikut meningkat 2 kali lipat. Penyebab inflasi selanjutnya adalah kenaikan biaya produksi. Inflasi yang terjadi karena adanya dorongan kenaikan biaya produksi secara terus-menerus, yang disebabkan karena adanya desakan biaya faktor produksi yang terus naik. Yang ketiga, yaitu naiknya penawaran dan permintaan. Kenaikan penawaran dan permintaan terhadap barang atau jasa, namun penyediaannya sangat terbatas, sehingga mengakibatkan penyediaan barang atau faktor produksi menjadi turun. Jenis ini akan sulit diatasi dan dikendalikan saat terjadi kesenjangan yang tinggi antara keduanya. Penyebab terakhir adalah penyediaan barang yang terbatas. Dalam kasus ini, produsen tidak dapat mencegah kenaikan permintaan yang cepat akibat melonjaknya pertumbuhan penduduk, hingga akhirnya permintaan tidak seimbang dengan penelitian yang ada. Setelah membahas tentang penyebab terjadinya inflasi, selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab terjadinya deflasi, yaitu kebalikan dari inflasi. Pertama, deflasi disebabkan oleh menurunnya uang yang beredar. Deflasi dapat terjadi karena banyak orang yang memilih hasil yang besar atau bunga yang tinggi di bank sehingga mereka menggunakan peluang tersebut untuk menabung. Yang kedua yaitu jumlah barang di pasar meningkat. Ketika produsen tidak memperhitungkan dalam melakukan produksi, maka barang di pasar akan tinggi yang menyebabkan harga barang menurun, yang akibatnya permintaan lebih sedikit dibandingkan banyaknya barang. Dan yang ketiga sekaligus terakhir yaitu turunnya permintaan hasil produksi. Jika produk yang dihasilkan tidak bisa diiringi permintaan yang sesuai, maka bukan tidak mungkin dapat menyebabkan terjadinya deflasi, sehingga produsen disarankan untuk memiliki perhitungan jumlah hasil produksi yang tepat.
Secara umum, dampak inflasi adalah membuat harga-harga produk mengalami kenaikan. Secara spesifik, dampak inflasi bagi bisnis sebagai berikut. Dampak inflasi dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi karena dapat menjadi tanda meningkatnya permintaan. Dampak inflasi selanjutnya dapat menyebabkan peningkatan biaya karena permintaan pekerja untuk mendapat upah lebih tinggi untuk membeli produk sehari-hari. Hal ini dapat meningkatkan pengangguran karena perusahaan harus memberhentikan pekerja untuk mengimbangi pengeluaran. Dampak inflasi lain yaitu produk dalam negeri mungkin menjadi kurang kompetitif. Jika inflasi di dalam negeri lebih tinggi, ini dapat melemahkan mata uang negara. Selanjutnya, dampak dari fenomena deflasi. Deflasi bisa berdampak menurunnya angka permintaan pasar, sehingga memaksa para produsen mengurangi jumlah produksinya. Banyak penutupan pabrik, penurunan pendapatan, hingga meningkatnya gagal bayar, baik dari perusahaan ataupun individu, menyebabkan banyak pabrik mengalami penutupan atau bangkrut. Selanjutnya, bertambahnya jumlah pengangguran yang diakibatkan banyaknya pengurangan karyawan perusahaan dan terakhir penurunan keuntungan perusahaan. Bagaimana suatu negara mengatasi inflasi? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan negara, yaitu yang pertama dengan kebijakan fiskal. Cara mengatasi inflasi yang pertama adalah kebijakan fiskal. Kebijakan ini sendiri berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dari anggaran pemerintah. Kebijakan fiskal ini antara lain dengan meningkatkan tarif pajak, mengurangi pengeluaran dari pemerintah, dan melakukan pinjaman. Selanjutnya yaitu dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter menjadi salah satu dari cara mengatasi inflasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan moneter atau kebijakan keuangan bisa dilakukan dengan menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan moneter dengan tujuan bisa meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat suatu negara. Kebijakan moneter lainnya adalah dengan melakukan kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan ini dilakukan dengan cara mengendalikan jumlah uang beredar. Dan yang terakhir yang bisa dilakukan negara mengatasi inflasi adalah dengan kebijakan non-fiskal dan non-moneter. Cara mengatasi inflasi yang lainnya adalah dengan kebijakan ini. Kebijakan non-fiskal dan non-moneter ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Setidaknya ada terdapat 5 cara untuk mengatasi inflasi yang termasuk ke dalam kebijakan ini. Di antaranya adalah menambah hasil produksi, mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, menetapkan harga maksimum, dan pengawasan distribusi barang. Tadi adalah cara negara untuk mengatasi inflasi. Lalu bagaimana dengan deflasi? Bagaimana cara pemerintah untuk mengatasinya? Ada 3 hal yang bisa dilakukan pemerintah, yaitu pertama dengan menurunkan suku bunga. Melalui hal ini, maka jumlah uang yang beredar dalam masyarakat akan bertambah. Masyarakat tentu akan memilih untuk memegang uang mereka sendiri dibandingkan dengan menyimpannya di bank. Melalui adanya banyak peredaran uang di sebuah masyarakat, maka diharapkan dapat meningkatkan jumlah pembelian barang sehingga deflasi teratasi. Yang kedua adalah menerapkan kebijakan moneter. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah dari peredaran uang di tengah masyarakat. Dengan adanya kebijakan moneter, maka berlaku sebuah kebijakan bernama politik diskonto. Dan hal yang bisa dilakukan pemerintah terakhir adalah menerapkan kebijakan fiskal. Pemerintah memiliki peran untuk menentukan kebijakan fiskal yang tepat. Hal ini digunakan untuk mengatur kondisi perekonomian dari sebuah negara ke arah yang lebih baik. Caranya adalah dengan memperbarui pengeluaran dan penerimaan yang ada. Nah, demikian penjelasan saya tentang inflasi dan deflasi. Semoga kalian lebih paham dengan apa itu inflasi, deflasi, penyebab dan dampak serta kebijakan apa yang bisa dilakukan pemerintah. Walaupun sebenarnya tidak mudah meredam inflasi dan deflasi, apalagi bila sudah mengalami tingkat yang tinggi. Melakukan kebijakan yang salah malah akan memperburuk keadaan ekonomi yang sudah ada. Tapi setidaknya kalian bisa mengerti dan bisa lebih cermat lagi dalam memutuskan keputusan dalam hal ekonomi. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat bagi kalian dan menambah pengetahuan. Sampai ketemu lagi.